wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah De Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang dinamika dan tantangan kehidupan warga negara dalam segala aspek. Dinamika tantangan harmoni, kewajiban dan hak warga negara oleh Hani, dinamika tantangan identitas nasional Indonesia oleh Angel, dinamika tantangan integrasi nasional oleh Diana, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-bangsa oleh Citra, dinamika dan tantangan berdemokrasi yang bersumber dari Pancasila oleh Tasya. Dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar mengenai tugas dan hak negara dan warga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, aturan dasar pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang hak-hak warga negara di bidang pendidikan pada awalnya diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Setelah amandemen, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut masih diatur dalam Pasal 31 Ayat 1, tetapi dengan perubahan. Strategi budaya nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. A. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. 2. Aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara. Konsep pertahanan negara pada awalnya digunakan dalam Ketentuan Pertahanan Negara dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Namun, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen, konsep pertahanan negara diadopsi dalam Pasal 27 Ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia, negara bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara Undang-Undang Dasar tahun 1945, integrasi wawasan Nusantara serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun ke luar dalam kancah internasional. Identitas nasional jelas tidak statis. Proses mengindonesia mendapat tantangan bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal. Secara eksternal, arus globalisasi yang terus meningkat dalam berbagai bidang kehidupan, sejak dari ekonomi, politik, sampai budaya, secara signifikan telah mengubah langkah Indonesia. Akibatnya, secara internal terjadi perubahan yang tidak selalu menguntungkan penguatan identitas nasional. Dalam dasawarsa terakhir, kita bisa menyaksikan terjadinya disorientasi dan dislokasi ekonomi, politik, dan sosial budaya, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Euforia politik dan demokrasi dengan berbagai eksesnya terus berlanjut, mengakibatkan membuatnya rasa kecewa dan frustasi di kalangan masyarakat. Rasa terpuruk akibatnya terus bertahan mengancam identitas nasional. Materi selanjutnya, dinamika tantangan integrasi nasional, terbagi atas 4. Yang pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan berarti masih menganggap bahwa sukunya, rasnya, bahasanya yang paling baik. Sebagai warga negara yang tinggal dalam kemajemukan berbangsa dan bernegara, kita harus menghargai kemajemukan yang bersifat heterogen agar tidak terjadi adanya perpecahan. Nah, yang kedua, kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi antar golongan itu maksudnya kurang adanya rasa kepedulian sesama anggota untuk membantu satu sama lain antara anggotanya. Nah, yang ketiga,
kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ancaman terhadap sebuah negara tentu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya timbulnya pengaruh budaya luar yang mengubah pemikiran masyarakat menjadi sesuatu yang menyebabkan permusuhan. Untuk itulah, peran serta kepala masyarakat dan daerah dalam menyaring kegiatan yang terbentuk dari perilaku tersebut agar tidak meluas. Nah, yang terakhir, ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan sosial terjadi karena ketidakseimbangan dan perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Contoh, ketimpangan sosial yaitu perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ketidakseimbangan ekonomi membuat perbedaan penghasilan sehingga ada pembagian kelas atas, menengah, dan bawah. Materi selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah setuju untuk merancang konstitusi sebagai konstitusi tertulis dengan semua arti dan fungsinya. Penulis konstitusi 1945 yang sama melihat keinginan untuk membuat perubahan atau penyesuaian dengan merumuskan pasal 37 konstitusi 1945 tentang perubahan konstitusi. Dan jika MPR bermaksud untuk mengubah konstitusi melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, rakyat Indonesia harus terlebih dahulu dikonstitusikan melalui referendum. Berikut ini adalah 6 tuntutan reformasi. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Penegakan supremasi hukum penghormatan HAM serta pemberantasan KKN. 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Keberadaan tuntutan ini didasarkan pada gagasan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tidak memberikan dasar bagi kehidupan yang demokratis, penguatan populasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dinamika dan tantangan yang berdemokrasi yang bersumber Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, demokrasi terpemimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan representasi dalam realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam dan multikultural. Namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata-kata salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.